dan keutamaan, wajalan dan keluhuran, manuver dan juga kemuliaan. Itu luar biasa. Jadi yakinlah dalam hal ini, bila kita mencari ilmu itu, Allah akan menurunkan derajat kita. Allah akan mencukupi kita itu. Ya, hanya syarafan fadlan majalatan manuver. Ini luar biasa. Saya kira tidak ada sanjungan dari Allah tertinggi kepada orang yang ahli ilmu. Bahkan saya sebutkan itu 700 derajat lebih tinggi ketimbang orang beriman biasa. Ketimbang orang beriman biasa. Ada orang beriman tapi ilmunya tidak dimiliki. Maka orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya saat ini ada derajat melebihi 700 derajat. Maka ilmu Allah ini kan sangat luas. Ilmu Allah itu sangat luas. Saking luasnya itu sama dengan nikmat dan Allah. Sulit, sangat tidak bisa diukur, sangat tidak bisa dicatat ilmu Allah. Bahkan kalaupun tumbuh-tumbuhan, pepohonan jadikan sebagai pena dan air laut itu sebagai tinta untuk mencatat ilmu Allah, mencatat nikmat Allah tidak akan cukup. Walaupun ditambah sebanyak itu lagi, ini luar biasa. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ya, sebelum sini kita sama melihat tadi bahwa itu nama ilmi illa qalila. Allah itu sesungguhnya menurunkan ilmu, memberikan ilmu kepada manusia itu illa qalila, kecuali sedikit saja. Itu sedikit. Lalu dengan sedikit itu apa yang akan kita sombongkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Apa dikira orang yang sudah meraih gelar doktor itu sudah bisa? Tidak. Apa dikira orang yang sudah meraih dosen, sudah meraih guru besar itu sudah bisa? Ilmunya tidak. Justru semakin ke atas semakin muncul. Waktu SD, SMP belajar semua, ya kan? Semua ibu belajar. SMA sudah di kapling-kapling. Ada kelas bahasa, kelas sosial, kelas IPA, terus sekarang sudah tidak ada. Tapi peminatan ada kan? Peminatan intinya seperti itu. Masuk ke perkuliahan sudah fakultas. Fakultas itu kemudian dipilah-pilah lagi ada jurusan. Jurusannya apa? Fakultasnya apa? Itu sempit lagi. Itu di S1, nanti sudah S2 sudah ada konsentrasi. Sudah jurusan berarti konsentrasi lagi. Tapi sempit lagi. Seperti kedokteran. Katakanlah dokter, nanti dokter bertanya, kedokteran apa? Kedokteran umum, ini berarti belajar semuanya. Sedikit-sedikit saja karena semuanya belajar. Kalau ingin ahli, maka masuklah dilanjutkan ke spesialis. Spesialis ini banyak, ada spesialis KHP, spesialis mata,
ya sih wali dapat yang hal Manis tahu antar fudu Itu apa sih? sama Apa sih? fudu ini status tuh maaf ya, ini status tuh antara fudu min amal sama mata la fuduna illa bisunah. Aku 10 menit. Jika engkau akan menembus langit dan bumi, tembus saja. Jika ada kemauan untuk menembus langit dan bumi, tembus saja. Tapi kata Allah melakukan fuduna sekali-kali tidak akan bisa menembus itu illa bisultan. Sultan ini oleh mufassir tafsirkan ayat ilmu. Kekuasaan itu dengan ilmu. Maka terbuktikan sekarang ada orang yang bisa keluar dari bumi, dari angkasa, kemudian mencapailah ke bulan, ada yang benar Mars, kemudian ada yang sampai menembus bumi untuk mengebor, menggali bumi untuk menambang apakah minyak, apakah tempel, apakah emas, atau apa saja. Itu semua dengan ilmu, tanpa ilmu tidak bisa. Maka ini terutama sekali hanya orang-orang yang berilmu lah, al-ulama itulah yang takut pada. Berarti kebalikannya itu formula faham. Kalau orang bodoh itu tidak takut. Mafhumul alamanya orang-orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu itu tidak merasa takut kepada Gusti Allah. Banyak kan orang yang menantang di dunia, mana buktinya Allah ada, mana Iya sebesar. apa sih? Saya ingin lihat itu nantang itu orang bodoh itu. Banyak yang kita sekali nantang. Itu aja waktu diri saya itu bukan kalau pengen Allah ada membawa kita. Judul. Jadi semakin kita berilmu, semakin takut pada Allah. Innama yashallahu min ibadihi al-ulama. Kemudian Gua mau gua. Tunggu ayat gua. lain Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi sebabnya ini surat Al-Baqarah. Ila qouli ta'ala dzalika liman khashiya rabbah. Apa ini? Kenapa? Al-Baqarah. kan sini Jerman udah selesai Jadi Allah berfirman innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus sholihat dan orang-orang yang beramal itu beramal kebaikan ulaika hum khairul bariyah. Ini sebaik-baik makhluk. Si Rizky. Jadi kalau ingin kita menjadi sebaik-baik makhluk, maka kita orang yang beriman dan mengamalkan ilmunya. Ma'amilus sholihat, mengamalkan ilmunya untuk beramal kebajikan. Itu khairul bariyah. Ila Allah Ta'ala dzalika liman khashiya rabbah. Ini hanya khusus pada orang-orang yang takut Rabbah kepada Rabbnya. Takut. Dzalika liman, hanya orang-orang liman khashiya yang takut Rabbah kepada Tuhan. Ini nyambung itu dengan yang tadi. Mau di mana? Jadi faktor ayat anal ulama hum alladzina yakhshuna Allah. Kenapa dari situ ayat itu irisannya apa ya? Anal ulama, sesungguhnya ulama itu adalah mereka alladzina yakhshuna. Mereka itu adalah orang-orang yang takut Sumpah. Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu. Inna ulama inna afina ulama ansubun karena di sini alladzina yakhshuna. Jadi tobat ya. Allah jadi Allah Ta'ala alladzina yakhshuna Allah khairul bariyah. Dan orang-orang yang takut itu yang kata pada Allah yakhshuna Allah itu khairul bariyah, ini sebaik-baik makhluk. Jadi ada sejelek-jelek makhluk
dimiliki oleh ahlul ilmi atau oleh ulama. Kan itu kesimpulannya nyambungnya. Ini nyambungnya begini. Ini masalah luar biasa. Jadi fa'in itu innal ulama khairul bariyah. Kesimpulannya ini natijahnya fa'in itu innal ulama khairul bariyah. Sesungguhnya ulama itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ini luar biasa karena ulama itu baru satu nabi. Ini kan sedang proses menjadi ulama, kan gitu kan? Sedang proses menjadi ulama. Dalam proses pendidikan kan gitu kuliah. Ini pondok pesantren, jaminan. Pondok pesantren mahasiswa kan, jangan kuliah. Ini pesantren yang luhur. Nah itu ya, jadi natijahnya itu, natijahnya yang disimpulkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah innal ulama khairul bariyah. Sesungguhnya ulama itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kebalikannya, yang sejelek-jelek makhluk itu adalah orang yang bodoh. Karena bodoh itu mendekati kepada kezaliman. Orang yang bodoh itu selalu dekat dengan kezaliman, berbuat yang zalim atau berbuat yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, karena tidak memiliki ilmunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah pada kebaikan, khairan, yufaqihu, maka Allah akan memahamkan orang itu, pada orang itu man fid din, untuk memiliki ilmu agama. Fid din dalam agama. Tafaqquh fid din berarti tafaqquh memahami ilmu agama. Dalam hal ini ad-din adalah Islam, dinul Islam, paham agama Islam. Jadi ini kita itu nunggu kehendak Allah. Ada orang yang telah berilmu tapi Allah tidak kehendak pada orang itu, karena apa? Mungkin saja orang itu telah berilmu tapi terus melakukan maksiat. Bisa jadi. Inna nurallahi la yudhillu nas. Sesungguhnya nur Allah itu nur cahaya Allah, ilmu Allah itu tidak akan diberikan lagi, tidak akan diberikan lilas pada orang yang melakukan maksiat. Maka ini banyak orang yang kemudian tolak jalan, asal jalan, alhamdulillah. Maka hindarilah jika kita ingin mendapatkan nur cahaya Allah. Dibarengi dengan apa itu? Berdoa keras, belajar keras, berdoa keras, bersabar keras. Kan gitu kan? Belajar keras, istighfar, belajar keras. Kemudian berdoa keras, apa itu? Berdoa, belajar aja belum cukup. Apalagi dengan doa. Allah mengajak kepada kita, tapi itu adalah password agar kita mendapatkan derajat yang luhur. Apa itu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu keywordnya ya. Kuncinya itu agar kita ditingkatkan, diangkat derajat Allah ya, dengan ilmu yang kita miliki itu, dengan doa yang kita panjatkan. Maka apa? Dengan kita melakukan qiyamul lail. Wa minal laili, qiyamul lail adalah sholat tahajud. Satu-satunya sholat sunnah yang tertera dalam Al-Quran hanya tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan asa ayya menatakan ini asa
itu sama dengan la'an, asa la'an. Itu kalau Allah yang berfirman asa la'an itu mesti pasti. Beda dengan hamba. Kalau hamba mengatakan asa, hamba mengatakan la'an itu mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang mengatakan, Allah yang berfirman maka pasti. Asa, anjam asa, maka pasti Allah akan mengangkat orang itu maqamah mahmudah ke derajat yang mulia. Itu keywordnya. Maka selagi kita mahasiswa, selagi kita masih SMA, lagi kalau kenceng-kenceng yang telah mulia ini, maka jangan lupa ini. Bangun mah 2/3 malam. Udah bangun? Wah, bangunnya subuh aja kelainan, kesiangan baca. Jadi kelompok-kelompok masjid ini, ya, jangan-jangan itu kakak-kakak terus. Kita di masjid itu aktif di masjid, musola, ambil alih kegiatan kita. Diawali dari tahajud. Sekarang subuhnya cepat, lebih 5 menit. Ya, bangun jam 3 itu sudah siap. Karena tidak sampai 1 jam sudah masuk jam 3. Atau kalau nanti setengah 4 mungkin. Itu udah siap ini sebetulnya. Ini mudah-mudahan masih bisa masuk ke sholat tahajud. Satu-satunya sholat sunnah yang tertera dalam Al-Quran hanya tahajud. Maka dalam tafsir Al-Qasam itu ahlu dzahiriyah memahami ayat ini dari dzahirnya, maka dia pahami bahwa tahajud itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bayangkan coba kalau wajib gimana coba? Yang tidak tahajud dosa. Tapi pemahaman sunni tidak sampai wajib. Adalah tingkatannya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat superior gitu, sunnah yang sangat baik. Maka yang sudah biasa tahajud itu kalau meninggalkan tahajud itu merasa rugi, merasa ada yang hilang. Ya sesekali boleh karena itu sunnah. Terus itu dalam ceramahnya itu karena itu sunnah boleh saja sekali-kali ditinggal. Tapi jangan terus-terusan karena itu fadilah. Sunnah muakkadah. Bahkan itu adalah merupakan keyword, merupakan password untuk bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah, derajat yang tinggi. Baik. Maka dari itu mudah-mudahan yang begitu mandiri di dalam kehidupan berfakir fikir. Dengan kita taat pada Allah, lalu mengharapkan dari Allah, berdoa pada Allah. Berdoa itu ibarat kita mengayuh sepeda. Ibaratnya mengayuh sepeda. Maka jangan pernah lelah kita mengayuh sepeda sampai dengan tujuan. Ya orang. Tujuan kan Bebas. terus ada dari sepeda itu. Sekali pulang Ulah ada. Bimbingan tuh. sama laporan tujuan. Diam. Sebelah itu. Kan gitu. Diulang dari ulang. Cewek. Hah? Cewek. Ulang. Itu hari ini berdoa meminta bersama Allah. Tapi pasti kalau ada lagu, untuk astagfirullah. Untuk apa kata? Maka kata Allah astagfirullah. Aku akan melakukan dalam urusan ibadah, dalam urusan doa. Maka jangan menggunakan perantara. Di situ dominnya otonomi, dominnya anak, bukan nahu. Anasnya adalah khusus Allah Subhanahu. Seperti dalam surat Al-Fatihah. Apa itu? Iyyaka na'budu. Kah itu nomor apa? Hah? Kata-kata apa ini? Iya, kenal. Halo? Hanya kepadamu. Naon?
sih? Lebih antar. Iya kan? Engkau sendiri tidak berbilang iya kan hanya kepada Tuhan. Nak guru kami menyembah. Kami disebutkan hamba. Wa iya dan hanya kepada nasta'in kami memohon pertolongan. Maka jangan pernah kita itu memohon kepada selain Allah atau menggabungkan yang kepada Allah dengan yang lain itu namanya syirik. Boleh jadi doa-doa kita yang dikabul itu masih ada perasaan-perasaan syirik. Ada syirik kecil, apalagi syirik besar. Yang namakan ayat firman Yusuf Lamun orang yang kaki itu sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecuali dosa syirik. La yaghfiru an yushraka bihi. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni orang yang melakukan syirik. Nah ini kita saja kita menggabungkan itu. Dia harus membaca Al-Quran juga melakukan syirik. Akhirnya bukan offline ya, tapi itu bukan doa. Tapi setelah apa? Nak dulu. tegang Tapi di bawah sampai kelas ya, seletik saya tidak seletik pisan Prosedur metode Al-Fatih. Beribadah dulu kepada Allah. Bila perlu kita saum dulu. Saat ini setelah penggunaan awalnya kita mungkin sudah termasuk halatul iman. Taratul maqlud fihi halatul iman. Apa itu? Jika Allah dan Rasulnya sudah lebih dicintai dibanding Allah dan Rasulnya, ahabba min ghairi. Jika Allah dan Rasulnya sudah lebih dicintai dibandingkan yang lain, sudah ada begitu? Itu namanya lazatnya ibadah, lazatnya iman, lazatnya itu begitu. Kalau belum merasakan itu maka belum termasuk orang yang merasakan lazatnya ini. Maka jadikanlah Allah satu-satunya, Allah sebagai ghayatuna, tujuan kita dalam bentuk dalam beribadah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu sabilu, dan ikhlas dengan cara kami. Itu begitu. Nah, dengan begitu maka man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Baik, berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u ini jumlah ismiyah. Ulama itu warasatul anbiya, ini korban adalah pewaris para nabi. Nabi namanya anbiya. Nabi itu anbiya. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi itu sangat banyak. Bahkan dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa itu ratusan ribu nabi. Hanya nabi-nabi yang tergabung dengan Nabi Rasul itu lebih sedikit. Dan Nabi Rasul yang masih diketahui oleh kita tidak ada, padahal banyak sekali. Nah, jika orang itu termasuk derajat ulama, ulama itu adalah warasatul
Kita harus bangga orang yang berilmu ini, Berarti orang yang sedang dalam proses mencari ilmu, dan kita sudah berikhtiar nanti untuk mengamalkan ilmunya. Itulah yang dijanjikan oleh Rasul adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu yang tafaqquh fiddin adalah mereka itu adalah warasatul anbiya. Mereka akan menjadi pewaris para nabi. Baik, untuk ya terjadi dialog di antara kita, maka Bapak Buka silakan membuka untuk diskusi. Katakan silakan. Yuk, yang mau tanya. Fadhol. Silakan. Di forum ini bukan forum majelis taklim, memang dialog, tapi kita adalah forum mahasiswa. Silakan. Ya, silakan. Aduh, ini mana ngurusnya ini? Ada speakernya, ada mic-nya, ada mic. Mic. Coba silakan, jangan keras. Jadi sekecil apapun maksiat, karena maksiat itu kan apa tuh? Maksiat, sesuatu yang dibenci oleh Allah, itu namanya maksiat. Apa saja yang dibenci oleh Allah, itu berarti yang berakibat kepada hukuman, berakibat kepada adanya hukuman. Jadi perbuatan yang dibenci itu apa itu? Yang kamu ketahui kita malu, yang kamu ketahui kita merasa risih. Tapi kemana itu sekarang ukurnya? Karena banyak orang yang melakukan. Kalau jadi mengatakan bahwa berarti hatinya tertutup. Jadi kalau hati sudah tertutup itu hidayah taufik dan Allah sulit sampai pada orang yang memiliki hati seperti apalagi sudah waras. Alhamdulillah. Itu tidak mudah menafikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita itu bisa connect dan nyambung dengan gampang buat goyang. nur cahaya Allah, maka bersihkanlah hati kita. Itu lebih smooth. Bagaimana solusi membersihkannya? Dengan membiasakan istighfar. Nanya. Istighfar kepada Allah Subhanahu Kata. kalau saya tobat, yang paling tobat yang paling ini biasa itu kita lakukan adalah membaca kalimat istighfar. Astagfirullah, innahu kana ghaffarun. Istighfar. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, taubatan nasuha sebenar-benarnya. Bukan taubat yang main-main, bukan taubat sahur. Kalau dia sudah pedas
banyak yang demikian. Ya, termasuk ini belajar terus dan masih jalan. Maka yang begitu itu nanti jangan harap misalnya untuk dapat dengan mudah mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Silakan ada bertanya lagi. Ya, silakan. Sudah cukup ya ini pertanyaan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja Pak ya. Pak, gimana sih buat memupuk semangat belajar lagi di semester 7? Kan semester 7 itu sudah fokus penelitian. Terkadang mata kuliah lain tuh udah dibiarin aja gitu. Yang penting kita fokus aja sama proposal. Itu bagaimana Pak biar kita tuh bisa semangat lagi lah, tetap semangat buat belajar. Ya, semester itu kan masih ada beban kuliah ya. Ya barang-barang saja. Semester itu kan baru baik ya. Kadang-kadang yang dulu diselesaikan dulu. Wah, Kemudian kita fokus kembali. jas hujan, orang mesti selesai. Kemarin kehujanan di kemarin orang tumbang geuning. Jadi tuh buat nganterkeun. Jadi orang buru-buru isuk teh langsung ke Bandung. Rek dianterkeun teh pas kene. Jadi di imah tos garing. Kayak nganterkeun ke imah. Allah, saya berterima kasih saya bisa kuliah. Mungkin jutaan orang yang tidak bisa kuliah. Saya beruntung ya Allah bisa kuliah di UIN Bandung. Masya Allah. UIN yang apa namanya nomor 1 di polling itu media sosialnya luar biasa. Pendaftaran terbanyak di Indonesia untuk PPKIN. Kita ada di sini, kita bagian dari UIN sudah berkali nama bersyukur. Nah, bentuk tasyahud kita kalau bahasanya apa? Taat. Taat itu kepada Rasul. Taat. Taat. Aku akan kamu sini nanti. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai berdoa. Nah itu kira-kira. Jadi termasuk dalam berdoa untuk berdoa. Jadi belajar keras dan berdoa keras. Kita akan insya Allah. Kalau belajar keras berdoa keras belum juga berhasil, tapi bersabar, sabar, bersabar. Mungkin Allah masih ingin melihat menangis kita dalam berdoa, kan gitu kan? Allah kan gitu. Ibaratnya gini. Jadi kalau Allah ingin memberikan yang banyak kepada kita fadilah yang banyak, maka biasanya itu tidak langsung dikabul. Ibaratnya begini, kalau ada pengamen itu, yang nyanyinya itu suaranya jelek banget. Lalu kita bagaimana? Kita kasih seadanya, kasih buat jantung. Ngapain suaranya juga begitu pas-pasan paus? Kita suara-suara mana ya? Apa yang mereka katakan? Betul kan? Ini dan kemudian datang lagi pengamen. Suaranya berbeda-beda baik. Ketika gitarnya pas, momen lagunya juga pas dengan yang dalamnya lagi. Aduh,
Jika kita tahu jauhnya perjalanan itu, jauhnya perjuangan, maka istirahatkan, persiapkanlah bekal-bekalnya. Bekal kita apa? S1 belum selesai. Maaf ya, untuk kompetisi itu belum siap. Kalau S1 kita masih haus dengan kuliah, masuknya semua. Sekarang musimnya begitu. S2 baru benar gelar register. Bila lebih master, master udah dulu gitu kan. Wah, saya ingin juga bagi ilmu lagi S3. Hanya kalau S3 sudah lagi berbantu sendiri ya, mas S3 berbantu agak mau. Ada kadang masih banyak. Intinya bahwa kesempatan baik ini jangan disia-siakan. Ada hadis dia lagi berusaha orang. Jadi sama masa muda sebelum masa tua, masa kesempatan kita sebelum masa sakit, masa sehat. Kalau sudah sakit kalau sakit itu betapa nikmatnya sehat. Kalau belum sakit belum bisa merasakan nikmatnya sehat. Sakit baru dari nikmatnya sehat bisa merasakan. Nah itu dia ditanya siapa namanya ini? Siapa namanya? Sandi, Pak. Hah? Sandi. Sandi dari mana Sandi? Jakarta. Jakarta. Jurusan apa? PBA. 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 Bukan seperti tadi teman apa dia? Ya, baik. Silakan lagi. Ya, teman-teman. Namanya siapa? Panggil. My Ya, God. Fadila. Ini kembali ke sini, Fadila. POP nya tuh POP banget. Ya. Shootnya dari kiri kan ada shoot kiri, tengah, kanan. Atau merasa sulit dalam menuntut ilmu agama. Kita belajar, tapi cuma dasar-dasarnya aja gitu. Dan kita malah lebih mudah belajar ataupun lebih mudah mempelajari ilmu umum, baik itu saintek atau sosial. Gitu. Apakah menurut Bapak itu, apakah penuntut ilmu yang mendapatkan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu juga mencakup orang yang menuntut ilmu tadi tapi dalam ilmu agama cuma dasar-dasarnya aja gitu. Ya, jadi kan ilmu itu luas ya sekarang ini kan apa namanya sebetulnya jangan mengdikotomikan dan bersekulerkan ini ilmu agama ini ilmu umum terus kita tidak boleh ilmu yang ilmu Paham. jadi belajar matematika hanya sebetulnya belajar ilmu agama karena di balik matematika itu ternyata filosofi adil yang luar biasa. Siapa yang menemukan agama? Al-Khawarizmi. Al-Khwarizmi. Tanpa Khawarizmi kita tidak bisa. Mungkin selama saat ini tidak akan kita temukan nama digital. Kalau angka Romawi kan sulit itu. Mungkin akan ada kalkulator untuk menuliskan, mensimbolkan angka satu itu bagaimana? Angka Romawi sulit itu kan, tapi dengan angka Arab selesai. Jadi angka 1, 2, 3 itu bukan angka Latin, angka Arab. Ya, di mana banyak yang belum tahu. 1, 2, 3
LSM, maka muncul istilah ini ilmu agama, ini ilmu umum. Ini dulu kan gitu ya, ketika pencerahan Al-Farabi di Prancis itu kan mendobrak tradisi, maaf ya, tradisi gereja yang tidak ilmiah kalau bertentangan dengan sains, maka kemudian seolah-olah akan berkata apa yang belajar agama di gereja, belajar agama di luar. Di masjid kita begitu, di sekolah madrasah kita begitu, belajar semua ilmu yang dinamakan semuanya. Nah maka sesungguhnya jika menekuni ilmu sains itu sesungguhnya ujungnya Anda akan mendapatkan juga ilmu, bukan sama pada ilmu. Itu beda. Ini ya, jadi di sini maksudnya fakultas itu ilmu agama dalam konteks saat ini itu adalah ilmu yang berbasis pada filsafat. Ilmu umum itu adalah yang berbasis pada namanya sains. Yang itu awalnya adalah juga dari kajian Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liqaumin. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang orang yang berpikir, memiliki ilmu. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang yadhkuruna Allah, yang mengingat Allah qiyaman dengan berdiri sholat. Sholat bisa dengan berdiri dengan duduk. Wa qu'udan ma'ala junubihim. Kalau kita bisa berdiri duduk berbalik. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dan mereka berusaha memikirkan pencipta langit dan ada orang yang dalam keadaan sakit itu masih memikirkan pencipta langit dan bumi. Ya. Siapa namanya? Ada seorang yang fisikawan Inggris yang meninggal dalam keadaan dia ateis namanya Stephen Hawking. Stephen Hawking. dan Hawking. Stephen Hawking. Dan Hawking ya. Stephen Hawking. Sayang itu dia ternyata meninggalnya tidak seperti pendahulunya yang beragama, yaitu ateis, yaitu terputus itu dia. Beda dengan Albert Einstein misalnya. Ya kita jangan lihat agamanya, tapi dia beragama, dia bertuhan bahwa endingnya dia mengatakan bahwa alam ini adalah menciptakan. Dan Hawking itu jadi belajar kalau sudah di fakultas bukan pelajarilah yang sesuai dengan minat kita. Misalnya apa? PPA. Belajar PPA lah nanti. Kok? Kemudian DDD. sastranya. Banyak DDD di sana. Pelajari di sastra itu kan kita akan Untuk masih jomblo nih mah. apa namanya pendalaman dari bahasa Arab. Filosofinya bahasa Arab. Ini sudah dipelajari. Kemudian itu dipelajari. Dicari mana ini mau tidak mau, terus nanti lebih sedikit muncul masuk. Itu jadi masuk seperti itu. Dicari. Jadi dengan cara kita mendapatkan mencari ilmu itu sama berpikir. Watan
Nggak boleh itu ini. Naktafi bihadza. Naktafi bihadza. Yang mana? Mana? Belum. Siapa? Oh ya, coba sidik tuh sidik. Sodok. Si Sodok. Belum. Nih, gantian. Si Sodok. Udah kali ya. Udah kali ya. Sanggup sini aja. Sanggup sini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.